Mari kita masuk materi bahagia dunia dan akhirat. Tolong Bapak Ibu buka diagram yang tulisan ujung kiri atasnya bahagia dunia dan akhirat. Ada diagram yang ini nih, bahagia dunia dan akhirat ya. Silakan dibuka. Kita masuk materi. Sudah? Oke, jadi tadi kita sepakat dulu ya, saya reminder dulu ya. Al-Quran itu datang dari Allah untuk manusia. Setuju? Tujuannya adalah sebagai pedoman petunjuk hidup yang ujung-ujungnya adalah agar kita bahagia di dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau saya simpulkan, Allah tuh ingin kita bahagia atau tidak? Ingin. Kita pun ingin bahagia atau tidak? Oke, berarti Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Berarti logikanya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah. Kalau sulit, mungkin Bapak Ibu memang belum tahu caranya saja. Oke, sekarang saya akan bahas diagram bahagia dunia dan akhirat. Yang tulisan kotak paling atasnya tulisannya apa? Allah. Baik, sama ya. Jadi tulisan kotak paling atasnya adalah Allah. Pertanyaan saya, sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah yakin belum sih sama Allah? Sebenarnya sudah yakin atau belum? Oke, kalau ibu bapak ibu masih ragu, saya balik saja. Yang membuat ibu tidak yakin sama Allah apa? Tidak ada ya? Jadi sebenarnya fitrahnya apa? Kita tuh sebenarnya sudah yakin sama Allah. Sebenarnya fitrahnya. Cuman karena proses pemikiran, proses pengalaman kehidupan, akhirnya macam-macam. Makanya ini diluruskan dulu ya. Fitrah manusia itu sebenarnya sudah yakin kepada Allah. Dasarnya apa? Surat 7 ayat 172. Mari kita buka. Surat Ar-A'raf ayat 172. Kita tuh fitrahnya baru lahir pun sebenarnya kita sudah yakin kepada Allah. Silakan. Surat 7 ayat 172. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Terus? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Baik. Kami bersaksi. Baik, pertanyaan saya, ini tuh yang bersaksi itu manusia atau ruh? Berarti sebelum kita lahir pun Allah sudah menanamkan keyakinan bahwa Tuhan kita Allah kan? Benar nggak? Jadi fitrah manusia itu sebenarnya yakin atau tidak yakin? Harusnya yakin. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk bilang yakin kepada Allah itu sulit. Karena dasarnya sebelum ibu bapak jadi manusia pun Bapak Ibu sudah dibaiat oleh Allah untuk meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Makanya semua orang itu sebenarnya tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Paham ini? Dasarnya surat 7 ayat 172. Ngerti ya? Jadi tidak ada alasan untuk Bapak Ibu tidak yakin kepada Allah sebenarnya. Cuman tinggal sekarang Bapak Ibu mengolah untuk mencari ilmunya saja. Ya? Jelas Bapak Ibu ini? Oke. Sekarang setelah Bapak Ibu memang yakin Allah itu Tuhan kita, harusnya kan langkah yang kedua, Allah tuh nyuruh apa? Kita hidup di dunia, kan begitu harusnya, benar? Pertanyaannya, berarti kita itu tuh hidup tuh dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita? Kalau menurut ayat kita, benar. Kita kalau punya masalah ingin apa? Itu keinginan kita atau keinginan Allah? Loh, saya ulang lagi sekarang. Kita hidup tuh yang benar dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita? Keinginan Allah. Harusnya keinginan Allah dong. Berarti ketika ada apapun kejadian yang menimpa kita, yang pertama itu yang kita pikirkan adalah bagaimana mewujudkan keinginan kita atau bagaimana mewujudkan keinginan Allah. Benar. Sekarang Bapak Ibu punya masalah ingin apa? Keinginan siapa? Loh, kok jadi begitu? Harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah karena kita ini hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, harusnya tanya dong, ya Allah, Engkau inginnya apa? Kan yang benar begitu harusnya. Bukan saya ingin ini, Ustadz saya ingin, nanti dulu. Karena kita hidup itu murni bahwa kita harus mewujudkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Turun surat Al-Baqarah ayat 30. Apa keinginan Allah menciptakan manusia? Silakan. Nah, silakan. Apa keinginan Allah? Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di Nah,
Nah, keinginan Allah apa kepada manusia? Khalifatullah. Saya mau nanya, khalifah itu apa, Bu? Pemimpin. Pemimpin apa? Oke, saya kupas ya. Bapak Ibu selama ini menjalani hidup, kondisinya itu Bapak Ibu tuh memimpin masalah atau dipimpin masalah? Saya ulang. Bapak Ibu selama ini di dalam menjalani hidup, posisi Bapak Ibu tuh memimpin masalah atau dipimpin masalah? Iya, selama ini dipimpin masalah. Loh, Bapak Ibu sadar ini ngomongnya nih? Kapan ada rencana memimpin masalah? Mulai sekarang. Apa ciri-ciri orang dipimpin masalah itu apa? Pusing, khawatir, bingung. Itu ciri-ciri orang dipimpin masalah. Dan 99% orang yang saya temui ternyata kondisinya masih selalu dipimpin masalah. Ada masalah, pusing. Ada masalah, bingung. Itu ciri-ciri orang yang dipimpin masalah. Harusnya yang benar dipimpin masalah atau memimpin masalah? Apa cirinya orang yang memimpin masalah? Tenang, tidak pusing, yakin, tidak khawatir. Memang butuh masalah. Kan begitu harusnya. Bapak Ibu, kalau saya yang tanya hadir di sini, butuh masalah atau tidak ingin punya masalah? Enggak, kalau saya mau nanya, butuh atau tidak ingin punya masalah sekarang? Butuh masalah. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi selama ini kita menjalani hidup, tapi kita nggak paham kita tuh goalnya mau kemana. Yang ada pokoknya usaha saya sukses, keluarga saya harmonis, kan cuma goal itu kan? Boleh. Cuman jangan sampai di situ saja. Nah, harus ditingkatkan. Caranya berarti target utama adalah bagaimana kita caranya memimpin masalah. Apa cirinya orang yang memimpin masalah? Cirinya apa? Membutuhkan masalah. Ada yang butuh masalah di sini? Yang butuh? Gak usah butuh, datang sendiri. Berarti kita harus merubah mindset atau pola berpikir kita, kan begitu kan? Coba saya mau nanya Bapak Ibu, tadi saya ulang. Kan tadi saya bilang, yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Allah. Setuju? Masalah itu datang dari siapa? Masalah datang dari Allah. Yang menyelesaikan Allah. Pertanyaan saya sekarang, terus Bapak Ibu pusingnya di mana dong? Yang mendatangkan masalah Allah, yang menyelesaikan pun Allah. Berarti tugas Bapak Ibu hanya untuk apa? Berikhtiar dalam rangka menjalani masalah itu kan? Benar nggak? Nah sekarang berarti selama ini Bapak Ibu pusingnya di mana kalau begitu? Yang menyelesaikan Allah. Jenisnya juga Allah yang membuat. Tapi Allah berjanji di beberapa ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat terakhir, bahwa sesuai kemampuan. 94 ayat 5 dan 6, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Masalah itu untuk meningkatkan keimanan. Kan begitu kan? Allah tidak akan menzolimi hambanya, surat 4 ayat 40. Artinya, masalah yang Allah berikan sebenarnya untuk membuat kita tidak menderita, kan harusnya? Benar nggak? Berarti cirinya orang menjadi khalifatullah adalah merasa tidak menderita dengan masalah apapun yang dihadapi. Kenapa? Yang menyelesaikan pun tetap ujung-ujungnya adalah Allah. Jadi pertanyaan saya sekarang, kenapa selama ini Bapak Ibu alergi terhadap yang namanya masalah? Kenapa? Sekarang minum obat. Lah ya, masalah datang dari Allah dan yang menyelesaikan pun hanya Allah. Tugas kita hanya berikhtiar, kan begitu aja kan? Baik, sekarang saya mau nanya nih, jujur silakan Ibu bertanya. Berarti kalau kita sadar bahwa masalah itu datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan, harusnya Bapak Ibu masalah atau tidak? Harusnya bermasalah tidak? Tidak. Kalau Bapak Ibu merasa bermasalah, pasti di pikiran Bapak Ibu seakan-akan Bapak Ibu yang akan menyelesaikan. Padahal rumusnya tetap hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tinggal bagaimana kita layak supaya Allah mau menyelesaikan. Kan begitu aja sebenarnya. Jelas? Ini Bapak Ibu ini. Jadi kita terjebak dengan pola berpikir kita sendiri sebenarnya.
Ngerti? Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi khalifatullah. Bagaimana langkahnya supaya menuju khalifatullah? Caranya bagaimana untuk menjadi khalifatullah? Hah? Dengan cara perintah Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau beribadah. Berarti caranya adalah beribadah. Ibadah itu apa tadi? Ibadah itu? Melakukan segala sesuatu hanya menjalankan perintah Allah, hanya mewujudkan keinginan Allah. Paham ini Bapak Ibu ini? Baik, sekarang pertanyaan saya. Ketika Allah ingin kita menjadi khalifatullah, berarti Allah yang punya keinginan untuk menjadi khalifatullah siapa berarti? Yang menginginkan kita menjadi khalifatullah itu siapa? Allah. Berarti ketika Allah ingin, Allah harusnya ngasih sarana nggak supaya keinginan terwujud? Setuju ini? Ya. Oke, kalau di sini ayat kursi terlalu panjang, yang pendek aja surat 3 ayat 22. Surat 3 ayat 2. Apa? Keinginan Allah setelah Allah bilang, pokoknya kamu jadi khalifat. Kayak gini lah, mohon maaf sebentar. Ibu ingin anak ibu jadi dokter. Ya? Berarti ketika ibu menginginkan anak bapak ibu jadi dokter, yang memfasilitasi siapa? Kenapa harus orang tua yang memfasilitasi? Karena kita yang ingin. Ngerti ini? Berarti logikanya kalau anak itu ngikuti perintah ibu, taat kepada ibu, jadi dokter nggak? Pasti kita fasilitasi. Ngerti ini? Allah menginginkan kita menjadi khalifatullah. Siapa yang ingin? Berarti Allah harus fasilitasi nggak? Berarti semua orang dimungkinkan nggak harus jadi khalifatullah? Mungkin gitu loh Bu, logikanya. Ngerti ini? Makanya diturun di diagram bawahnya, surat 3 ayat 2 saja. Coba silakan Bu Sumi. Surat 3 ayat 2. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluk. Saya mau nanya, terus menerus itu apa? Apa? Ngurus apa? Tidak pernah berhenti itu ngurus apa Bapak Ibu? Manusia. Berarti kalau kita merasa diurus Allah, tenang atau khawatir? Tenang. Boleh khawatir? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena tidak merasa diurus. Yang benar tuh kita harusnya merasa diurus atau tidak diurus? Merasa diurus. Nah, sudah Bapak Ibu merasa diurus? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Apa contoh yang paling kecil apa? Sudah. Allah salah satunya ngurus kita kasih udara. Yang kedua apa contohnya? Menidurkan dan membangunkan. Apakah Bapak bisa bangun atau dibangunkan Allah? Tidur atau ditidurkan Allah? Ternyata bangun dan tidur pun Allah tetap menguruskan, luar biasa kan? Coba 3 ayat 42. Surat 39 ayat 42. Surat Az-Zumar. Benar nggak bangun dan tidur tuh? Surat 39 ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Jadi untuk bangun dan tidur pun Bapak Ibu tuh perlu Allah loh. Bayangkan coba. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Terus? Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika ia tidur. Tuh, terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Terus? Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Untuk Bapak Ibu bangun dan Bapak Ibu tidur pun Allah ngurus kan? Kalau begitu, apa yang dikhawatirkan? Berarti khawatir itu wajar atau kurang ajar? Kurang ajar. Lah, ayo. Kalau kata kuncinya ibu sudah merasa diurus saja, kan harusnya tenang loh, Allah ngurus saya kok. Tinggal Bapak Ibu taat di hadapan Allah gitu aja kan sebenarnya kan? Benar nggak? Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu menjalani hidup untuk tidak bahagia. Tidak ada alasan. Karena Allah terus-menerus mengurus kita. Saya mau nanya, Bapak Ibu waktu kecil diurus sama siapa? Kenapa Bapak Ibu nggak ngurus sendiri? Nah, berarti posisi yang diurus itu mampu atau tidak mampu? Nah, tidak mampu kan? Karena posisi kita dulu waktu kecil dan masih belum mampu cari uang dan lain-lain, maka diurus orang tua. Setuju ini? Terus ketika Allah bilang, aku terus-menerus mengurus makhluknya, berarti posisi manusia itu mampu atau tidak mampu?
Nah, karena kita tidak mampu, makanya Allah urus, betul? Saya mau nanya, kalau orang tidak mampu tuh perlu khawatir nggak? Kalau orang tidak mampu, perlu khawatir nggak? Nggak perlu, mau dipencet-pencet, mau silahkan aja kan, benar nggak? Posisinya pasti tidak akan khawatir karena tidak mampu. Setuju ini? Berarti kalau khawatir itu berarti apa? Merasa mampu. Ibu bapak dalam menjalani hidup kadang-kadang khawatir atau tidak khawatir? Khawatir itu berarti merasa mampu atau tidak mampu? Disuruh siapa? Disuruh setan. Loh betul, tapi kan pilihannya di kita. Ayo. Jadi kalau misalnya sekarang bapak ibu menjalani hidup khawatir, pasti secara tidak sadar bapak itu merasa mampu. Karena posisinya harusnya orang tidak mampu tuh ya tidak khawatir. Mau selesai tidak selesai masanya terserah Allah, yang penting saya tetap ikhtiar. Kan begitu harusnya. Mau tercukupi tidak tercukupi terserah Allah, yang penting saya tetap ikhtiar. Kan begitu harusnya. Itu ciri dari tidak mampu. Jadi sikap kita yang benar itu harus merasa tidak mampu. Makanya la haula. Itu bapak ibu hafal zikirnya. Kenapa nggak diterapkan? Ngerti ini? Ya, jadi namanya kita diurus terus menerus itu karena Allah tahu bahwa kita tidak mampu. Salah satunya adalah manusia tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahannya, kecuali atas izin Allah. Berarti tetap otoritasnya di Allah. Kita tuh bisa merubah orang lain nggak, bapak ibu? Benar. Lah kalau bapak ibu punya anak terus nakal, inginnya apa? Merubah. Mampu nggak? Nah, terus kenapa ingin merubah? Iya, itu kan urusan Allah. Pertanyaan saya, kita tuh bisa nggak merubah orang lain? Benar. Terus ketika misalnya suami kita galak, kita inginnya apa? Baik. Terus kita berusaha bagaimana? Merubah atau memohon kepada Allah supaya dia berubah? Nggak, biasanya kita inginnya apa? Padahal kita tidak punya kemampuan untuk merubah. Hadisnya jelas, hanya aku yang bisa membolak-balikan hati. Berarti harusnya kita mohon kepada Allah dengan rasa tidak mampu. Ya Allah, saya nggak mampu untuk merubah suami saya, untuk merubah istri saya. Tolong ya Allah, atas izinmu suami saya dirubah. Kalau Allah kabulkan doa kita, suami berubah nggak? Karena kemampuan kita atau karena Allah yang menolong? Makanya posisi kita harus selalu dalam posisi harus ingin ditolong. Saya mau nanya, orang yang menolong sama ditolong sama atau beda? Oke, berarti egonya lebih tinggi yang mana? Yang ditolong atau yang menolong? Nah, kalau yang ditolong tuh egonya rendah atau tinggi? Jadi kalau ingin ditolong egonya rendah, Bu. Saya minta tolong sama ibu, tapi ya kalau enggak ya terserah. Saya nggak butuh. Kira-kira tuh sikap orang yang ditolong atau enggak? Nggak akan ada, ya Allah. Ngerti Bapak Ibu nih? Makanya berdoa tuh dengan berendah hati. Jelas ini? Jadi sikap kita untuk menjadi khalifatullah, salah sikap yang pertama adalah merasa tidak mampu, merasa diurus oleh Allah. Itu sikap yang benar ya. Hati-hati ya. Oke. Terus, karena Allah terus menerus mengurus makhluk dan kita tidak mampu, pasti Allah pun akan memberi suatu tanda-tanda. Aku tuh ada, kan begitu kan? Benar nggak? Tenang saja, kamu tidak sendiri, ada Allah. Sering gak ibu menguatkan hati bapak ibu gitu? Ibu misalnya dizolimi orang, biasanya ibu tuh gimana ketika dizolimi tuh? Sedih atau enggak, Allah maha adil. Nah, jangan ingat ya, karena Allah tetap akan terus menerus kita. Jadi tidak ada kata makhluk itu sendirian, gak mungkin. Karena pilihannya cuman sisi Allah atau sisi setan, gitu aja. Jelas? Jadi gak usah ya sedih, tapi kan susah Pak. Saya ngerti ini perlu latihan, saya juga ngerti. Tapi kalau tidak dimulai, mau kapan terus? Tiap hari hidup cuma sedih, mikirin masa depan yang gak jelas, khawatir dan lain-lain. Kayak gitu kan? Padahal tugas kita itu disuruh Allah untuk memimpin masalah. Paham Bapak Ibu ini? Baik, sekarang menandakan keberadaan Allah. Apa yang Allah beradakan? Silakan. Surat 2 ayat 109. Surat 2 ayat 115. Oh, HP-nya error. Bentar. Nih, pakai HP saya aja. Tenang, Bu. HP-nya error. Pakai yang ini aja, Mbak. Nah, surat 2 ketik 2 ayat
115. Oke. Nah, langsung kan? Surat 2 ayat 115. Ya. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Baik, ini ayat ini perlu pengupasan lebih dalam ya. Oke, saya pelan-pelan. Dan milik Allah lah timur dan barat. Allah ingin menunjukkan apa itu? Kebesaran atau kekuasaan Allah meliputi apa yang di langit dan di bumi. Terus setelah milik Allah dari timur dan barat apa? Kemanapun engkau menghadap, apa? Di situ wajah Allah. Wajah apa ini? Oke, kemanapun Bapak Ibu menghadap, kemanapun Bapak Ibu pergi, nah di situ ada wajah Allah. Apa salah satu wajah Allah? Alam semesta. Apa yang kedua? Kekuasaan Allah? Semua kejadian harus atas izin Allah. Berarti nanti kalau ada apapun yang menimpa Bapak Ibu tuh melihat izin Allahnya atau melihat kejadiannya? Kenapa harus melihat izin Allahnya? Karena kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi pas ada kejadian, ibu tuh fokus pada kejadiannya atau pada izin Allahnya? Izin Allah itu sempurna atau salah? Sempurna. Kalau sempurna yang wajar, itu diterima atau marah-marah? Terima ngomongnya apa? Berarti ketika ibu bapak dimaki-maki orang ngomongnya apa? Bukan karena kejadiannya, bukan karena orangnya, tapi menghormati wajah Allah. Sudah begitu? Loh, sulit kan karena ibu belum tahu. Ini saya ajarkan. Kenapa semua kejadian harus lihat wajah Allah? Supaya menjadi khalifatullah. Kan ini awalnya pembahasannya khalifatullah. Caranya adalah semua kejadian di bumi dan di langit harus melihat wajah Allah. Saya mau nanya. Kalau ibu selalu melihat wajah Allah, selalu melihat Allah, selalu melihat izin Allah, apa hadiah dari Allah? 13 ayat 28. Ayo. 13 ayat 28. Udah ini? Ganti? Udah. 13 ayat 28. Silakan. Ya. Silakan. Surat 13 ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah hanya itu satu atau dua? Satu. Berarti ada cara lain nggak? Bapak Ibu ingin tentram hatinya, ada cara lain nggak? Berarti apa caranya? Mengingat apa? Semua kejadian atas izin Allah, maka hasilnya akan menjadi tenang. Berarti tidak ada cara lain. Kalau ibu ingin tenang hatinya, setiap kejadian itu ingat izin Allah. Banyak nggak orang ingin tenang tapi tidak melihat izin Allah? Bisa ketemu nggak? Tidak. Sudah berapa tahun nggak ketemu? Paham ini, Bapak Ibu ini? Ya, jadi salah satu langkah untuk menjadi khalifatullah adalah mulailah setiap kejadian itu jangan selalu terjebak pada kejadiannya, tapi ini atas izin Allahnya. Paham? Oke. Turun ke bawah, berarti ujung-ujungnya ketika orang selalu melihat izin Allah, selalu melihat Allah dalam setiap kejadian, maka orang itu pasti akan secara tidak sadar atau sadar pun akan menjadi apa? Hormat atau taat kepada Allah. Siapa orang-orang yang taat kepada Allah? 10 ayat 62. Silakan dibaca. 10. Itu diagramnya, ada diagramnya 10 ayat 62. Surat 10 ayat 62. Siapa itu? Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa dia tidak bersedih hati, Bapak Ibu?
Karena dia selalu melihat Allah dalam situasi apapun. Itu namanya zikir perbuatan. Dibahas di mana itu zikir perbuatan? Workshop 1. Jelas? Bapak Ibu semua? Ngerti ya cara kalifatullah ya? Simpel kan? Mulai berlatih bahwa ada kejadian, oh izin Allah. Kejadian, izin Allah. Kalau kita selalu melihat izin Allahnya, kira-kira jadi mudah menerima atau sulit menerima? Kalau mudah menerima itu namanya taat atau bukan? Karena memang tujuan kita menjadi taat ya. Ngerti Bapak Ibu ini? Oke, kita lihat surat 28 ayat 88, ayat terakhir, surat Al-Qasas. Jadi dari efek itu tuh panjang Bu sebenarnya Bu. Merubah sikap mindset awal aja udah berubah itu. 28 ayat 28 ayat 88. Ya. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Terus? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Terus? Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Coba saya mau nanya nih. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Pertanyaan saya sekarang, ada yang bisa memutuskan selain Allah? Tidak. Allah memutuskan apa? Coba saya nanya. Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Keputusan apa Bapak Ibu? Apapun. Ya, keputusan apa? Terhadap apa? Terhadap? Ya, kita tuh biasanya coba segala keputusan menjadi wewenangnya. Keputusan apa? Doa dikabulkan, tidak dikabulkan. Masalah selesai atau belum selesai. Ditolong atau tidak ditolong. Itu wewenang siapa? Allah. Pertanyaan kedua, kalau itu wewenang Allah, posisi kita tuh dalam apa? Posisi kita berarti? Oke, posisi kita tuh tinggal menerima atau boleh tidak menerima? Kenapa harus menerima? Karena semua keputusan hanya kepada Allah. Berarti wewenang yang membuat keputusan adalah Allah. Jadi hasil apapun yang Bapak Ibu terima, apapun mau sesuai tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, harusnya diterima atau tidak diterima? Terima. Kenapa tidak boleh menolak? Sudah jadi keputusan. Karena tidak ada pilihan. Ditolak tidak ditolak pun tetap keputusannya seperti itu. Nah, jadi percuma toh kalau Bapak Ibu pun melawan Allah. Ibu mau protes, mau tidak, keputusannya sudah begitu. Kenapa kita buang-buang waktu untuk memprotes sesuatu yang sudah menjadi keputusan Allah? Sering begitu? Itu tuh hobi atau bagaimana itu? Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi kalau Bapak Ibu, oh iya, berarti makanya di surat Al-Baqarah 216 apa yang Allah sampaikan? Coba Al-Baqarah 216. Jadi Ibu harus sadar dulu ya. Sebenarnya saya yakin ini sadar, tapi kadang-kadang pas praktek di lapangan kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Diwajibkan atas kamu berperang. Terus? Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Terus? Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagimu. Terus? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ketika Allah sudah menetapkan suatu keputusan, pasti itu yang berarti menerimanya mudah atau sulit? Menerimanya mudah atau sulit? Kenapa mudah? Karena yang terbaik. Ayo Ibu, saya mau nanya, di dalam hidup ingin yang terbaik atau setengah baik? Ya selesai dong kalau begitu. Berarti keputusan apapun nanti yang Allah tetapkan itu terbaik atau tidak? Terbaik. Berarti menerimanya mudah atau sulit? Dengan keyakinan atau dengan pikiran? Itu maksudnya. Iya. Jadi yang terbaik Bu? Baik. Dizolimi orang yang terbaik atau tidak? Terbaik. Kenapa? Coba saya ingin tahu deh. Ini paham ya, hakikat kehidupan. Kenapa kok Ibu bilang dizolimi orang itu terbaik? Karena sudah izin Allah. Iya betul. Mungkin itu karena dosa kita juga.
Oke, saya ulang ya. Kenapa ketika kita dizolimi orang, padahal secara umum orang sakit hati merasa dan lain kan? Kenapa ketika kita dizolimi orang itu yang terbaik? Karena Allah yang mengizinkan. Iya, Allah yang izinkan. Karena memang harus melalui itu untuk menjadi baik. Karena ketika kita dizolimi, doa kita mudah dikabulkan. Loh, Katanya Pak RT juga gitu. padahal coba saya mau nanya, Bapak Ibu tuh doanya ingin dikabulkan atau tidak? Salah satu syarat doa dikabulkan, salah satunya orang yang jadi dizolimi itu baik atau enggak? Baik. Kalau baik harusnya terima kasih atau sakit hati? Baik. Loh, saya ulang lagi. Kan ada kejadian itu karena perilaku kita juga bisa. Terlepas itu, rumusnya doa orang terzolimi kenapa itu tidak dijadikan momen ibu berdoa kepada Allah? Yakin nggak kita terzolimi apa memang? Loh, kalau kita terzolimi, enggak, saya bilang kalau kita terzolimi, kan doa Allah udah janji, doanya dikabulkan, betul? Kenapa Bapak Ibu tidak bilang langsung minta bahagia dunia dan akhirat saat itu? Berarti pertanyaan saya, harusnya ibu berterima kasih kepada yang menzolimi atau marah-marah terhadap yang zolimi? Kenapa jadi marah-marah? Enggak, ini kan cuma perubahan pola berpikir yang selama ini Bapak Ibu salah sebenarnya. Ayo. Kalau Bapak Ibu tidak dizolimi, belum tentu doa Bapak Ibu cepat dikabulkan. Allah kasih jaminan, kalau kalian dizolimi orang, berdoa secepatnya. Supaya yang zolimi itu masuk neraka. Jangan. Enggak. Artinya tuh sarana untuk ibu dikabulkan doanya kan makin lebih cepat. Ya kalau doanya mendoakan orang itu kita rugi ya, Tat. Minta bahagia dunia dan akhirat sampai akhir ibu akan dijaga oleh Allah kalau Allah iya. Ayo, siapa yang selama ini sering dizolimi? Lo pakai buat doa, ya Allah, saya dizolimi dan kau janji kalau saya orang dizolimi itu doanya dikabulkan, kunci. Kalau gitu ya Allah saya minta bahagia dunia dan akhirat. Pengaruh nggak kalau gitu kita dizolimi? Kecil. Tuh. Lah kan rumus ini ibu udah tahu dari dulu kan? Lah kenapa nggak dipraktekin? Gimana ini? Loh iya. Nggak, makanya coba pola berpikir ini tuh ditanamkan lagi gitu loh. Oh, kalau saya dizolimi itu ini bukan kerugian, tapi ini manfaat karena doa kita pasti lebih cepat dikabulkan. Karena itu masuk di Quran ya. Betul, dan itu janji Allah. Orang-orang terzolimi itu doanya mudah dikabulkan. Silakan. Bagaimana kalau yang menzolimi malah merasa dia yang dizolimi? Ya bagus, Yon, dia juga berdoa aja, mudah-mudahan dikabulkan. Lah kan sama-sama kan? Kan tetap Allah yang menentukan nanti siapa yang dizolimi sebenarnya kan? Iya. Paham? Ini Bapak Ibu? Ngerti ya pola ini ya? Jadi jangan gini loh. Saya mau nanya ya, sebuah kejadian yang Allah izinkan kepada kita itu tuh mubazir atau enggak sih? Tidak. Pasti ada hakikatnya. Enggak mungkin hanya sekadar memunculkan kejadian. Enggak mungkin, Bu. Allah tuh enggak iseng kok. Iya. Setiap kejadian itu pasti harusnya ada pembelajaran bagi diri kita. Iya. Mangga silakan. Ya. Kenapa? Betul. Berarti orang menyakiti kita kan tidak menjadi masalah hidup kita. Loh betul. Jadi kita kan juga tidak merasa terzolimi. Betul. Kalau kita nggak terzolimi, Loh, tolak ukurnya terzolimi tidak terzolimi kan dari Allah, bukan dari kita, betul? Pertanyaan kedua, boleh nggak kita berdoa dalam kondisi apapun? Mungkin kita tidak merasa terzolimi, kan mungkin kita tidak merasa terzolimi, tapi tetap rumus itu berjalan nggak? Nah, kenapa tetap aja kan berdoa kan boleh tiap hari kan, Bu? Mungkin pada hari ini saya terzolimi cuman tidak sadar, tapi pas kita berdoa itu langsung dikabulkan. Kan rumusnya nggak mungkin hilang. Ayo. Silakan. Silakan. Sebentar ya.
kalau baik sangka gitu ya. Nah, pertanyaan saya, berbaik sangkanya kepada orangnya atau kepada Allahnya? Itu namanya iman, itu namanya keyakinan. Kenapa kita harus yakin bahwa Allah itu Maha baik? Surat 4 ayat 40, silakan. Kalau kajian kehidupan ini luas sekali, Pak. Surat 4 ayat 40. Apa kata Allah? Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Nah, jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi apapun kejadian yang menimpa di depan mata kita, itu tuh untuk membuat kita menderita atau untuk membuat kita bahagia harusnya. Jadi kalau nanti ada kejadian menjadi tidak membuat Bapak Ibu bahagia, ada salah berarti. Bukan kejadiannya, tapi sikap kita di dalam menerima kejadian itu. Caranya supaya bahagia tadi bagaimana caranya? Ingatlah, hanya dengan mengingat izin Allah, melihat kejadian yang Allah izinkan, hati menjadi tentang. Tolak ukurnya begitu, Pak. Jadi misalnya kita dizolimi sama orang, tapi hati kita tetap tenang, bahagia, masalah nggak? Yang zolimi malah makin masalah dia, pasti stres dia. Lah iya. Lah pasti dibolak-balik begitu. Jadi kalau Bapak Ibu terzolimi tetap tenang, itu sebenarnya adalah rezeki yang luar biasa dari Allah. Udah, ini bukan konser, ini ngajian ya. Loh, kan sebenarnya Bu, saya mau nanya ya, terzolimi itu keadaan atau rasa? Rasa dong. Loh, kalau Allah buat bahagia selesai dong, mau dizolimi mau apapun terserah. Karena namanya bahagia itu bukan tergantung pada keadaan, tapi pada rasa. Saya buktikan ya, apakah orang kaya menderita semua? Tidak. Apakah orang miskin menderita semua? Tidak. Apakah orang kaya bahagia semua? Tidak. Bukan keadaan, rasa yang Allah berikan ketika kita mulai taat kepada Allah. Itu namanya khalifatullah. Oh, ya. Siapa yang menderita selama ini? Jelas ini Bapak Ibu ini? Makanya kita belajar ilmu kehidupan itu begini. Karena kalau enggak, Ibu nanti terjebak terus. Seakan-akan kita tetap merasa benar kan dengan sikap kita. Yang menzolimi pun merasa benar kan gitu kan. Harusnya benar ketemu benar, damai atau berantem? Lah ini kok benar merasa sana benar sini benar tetap berantem tuh ada yang salah kan berarti kan? Karena kalau benar ketemu benar tuh harusnya menyatu. Nah, kira-kira Ibu kalau ditanya pun ingin jadi setan atau enggak? Kan pasti enggak juga. Tapi merasa enggak digoda setan? Tidak merasa. Kalau merasa dia sadar namanya. Justru setan akan membuat Bapak Ibu itu tidak merasa bahwa Bapak Ibu itu digoda setan. Caranya bagaimana supaya sadar? Bagaimana caranya supaya kita tuh sadar bahwa kita tuh digoda setan? Caranya bagaimana? Oke, caranya saya kasih tahu ya. Surat 7 ayat 201. 201. Surat 7 ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Kenapa? Kok dia sadar bahwa dia tuh salah? Kenapa? Karena apa? Karena apa? Allah mengingatkan gara-gara apa? Coba baca lagi pelan-pelan. Nah, karena dia takwa sama dengan taat. Berarti kalau ada kejadian itu terima dulu atau berontak dulu? Ketika Ibu menerima, nanti Allah kasih tahu, kamu tuh salah loh. Tapi kalau Ibu tidak menerima, Allah kasih tahu nggak kita salah? Namanya ngeyel. Makanya ngeyel itu temannya setan. Ngeyel itu sifat siapa? Saya. Setan sifat kita. Coba, benar nggak ngeyel itu sifat kita? 18 ayat 54. Sifat setan. Setan mah nggak ada ngeyel yang terserah dia. 18 ayat 54. Ngeyel itu sifat siapa? Silakan. Iya, mana? Surat 18 ayat 54. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Terus? Tetapi manusia memang yang paling banyak membantah. Nah,
sama dengan zikir ya itu ya. Jadi iblis, kenapa orang ikhlas mudah taat? Karena dia lolos dari godaan iblis, gitu kan? Karena hanya orang-orang ikhlas yang lolos dari godaan iblis. Terus kenapa orang sabar pun lolos dari, kenapa orang sabar itu mudah taat? Karena yang dilihat adalah izin Allahnya. Orang sabar itu ikhlas gitu. Otomatis Pak. Oke, kita lihat ya. Terus taat perintah Allah. Intinya adalah ternyata salah satu jalan sikap kita dalam menjalani kehidupan itu harus apa? Poin yang utama? Taat kepada Allah. Saya mau nanya, untuk taat kepada Allah itu sulit atau mudah? Ayo, jujur. Dulu sulit. Sekarang masih. Oke, kita buka ya. Kita lihat, untuk taat kepada Allah itu sulit atau mudah. Kita buka dulu surat 12 ayat 53. Ya, saya mau mulai dari situ soalnya, biar Bapak Ibu paham. 12 ayat 53. Ini break tak jam berapa nanti? Ada dulu. Ya, jam berapa? Setengah 12. Oke, yaudah. Oke. Surat 12 ayat 53. Apa kata Allah? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Terus? Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Oke, di sini nafsu ada berapa, Bu? Dua. Satu? Nafsu yang mendorong pada kejahatan. Yang kedua? Nafsu yang dirahmati. Saya mau nanya, orang sulit mudah taat atau sulit taat itu berarti berdasarkan apa? Derajat nafsunya. Mengerti Bapak Ibu ini? Jadi orang sulit taat atau mudah taat, mudah menerima atau sulit menerima itu tergantung dari derajat nafsunya. Berarti salah satu tugas Khalifatullah adalah apa? Untuk apa berarti? Melatih hawa nafsu. Bagaimana caranya biasanya? Cara melatih hawa nafsu kata Rasul? Puasa. Apalagi? Sholat tahajud. Kan mengalahkan nafsu kan untuk tidur dan lain kan? Jadi fungsinya kita tahajud, fungsinya kita puasa itu apa selain ibadah? Fungsinya melatih hawa nafsu kita. Kenapa hawa nafsu kita harus dikendalikan? Nah, salah satunya setan menggoda dari hawa nafsu kita. Semakin besar hawa nafsu kita, semakin mudah digoda oleh setan. Ciri-ciri orang yang besar hawa nafsunya apa ciri-cirinya? Matanya melotot. Lah enggak kan ada. Sulit menerima pendapat orang lain, selalu merasa benar. Bapak Ibu juga udah tahu kok sebenarnya, nggak usah ngomongin juga udah tahu ciri-cirinya. Pura-pura aja Bapak Ibu nggak tahu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Atau jadi merasa jadi sekarang sadar tahu. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada sanggahan, ada apapun kepada kita, sebenarnya Bapak Ibu hati nurani Bapak Ibu itu tahu kok. Kenapa? Karena semua orang dibekali yang namanya apa? Kolbu. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya. Jadi tugas kita yang kedua untuk menjadi Khalifatullah apa? Melatih hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu itu harus dilatih? Kalau tidak, Bapak Ibu tahu nggak konsekuensinya? Mungkin saya juga udah ulang ya ayatnya ya. 23 ayat 71. Silakan. 71. Surat 23 ayat 71. Surat 23 ayat 71. Ya. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka atau hawa nafsu mereka, terus pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Bisa kebayang Bapak Ibu kalau nafsu Bapak Ibu tidak diredakan, tidak dilatih, akan yang terjadi? Binasalah apa yang di langit dan di bumi. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Makanya Allah tahu ini ya. Makanya Allah kadang-kadang mewujudkan keinginan kita, kadang-kadang tidak mewujudkan, supaya Allah ingin tahu dia tetap bisa menerima nggak untuk melatih hawa nafsunya. Sabar itu betul nggak salah satu alat untuk melatih hawa nafsu kita? Aduh saya terima, gitu kan? Kan melatih itu sebenarnya. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Ya ngerti ya? Baik. Kalau Bapak Ibu sudah mulai melakukan itu semua karena Allah, taat kepada Allah, kira-kira pertolongan Allah jadi mudah atau sulit? Kalau pertolongan Allah jadi mudah, keinginan kita terwujud nggak?
Nah, berarti kita jadi bahagia nggak? Ya sudah, selesai. Ternyata menjalani hidup itu semudah diagram ini. Diagram ini loh, saya bukan. Lah ya kan loh, kan Bapak Ibu tadi belajar dari atas. Benar ya? Berarti yang mempersulit apa? Nah, kebanyakan mikir. Padahal tinggal dijalani saja diagram ini. Setuju? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum saya pindah diagram? Kok pada diem ini? Dijalani dulu, Ustaz. Iya, maksudnya Pak, saya itu misalnya sulitnya, misalnya ya, saya tuh sulit kalau misalnya apalah yang membuat ibu ini, misalnya kalau difitnah tetangga, misalnya difitnah orang tuh, kayaknya saya sulit menerima. Kan ada juga pertanyaan begitu kan? Padahal saya pun ingin tidak marah, saya pun ingin misalnya tidak terpengaruh dengan fitnahan itu. Kan ini real kehidupan nyata kan kita kan begitu kan? Pernah nggak Bapak Ibu merasa Bapak Ibu tuh kok saya cepat marah ya Ustadz? Kok saya seneng khawatir ya? Nah itu kan harus dirubah itu kan, harus disikapnya harus dirubah kan Bapak Ibu? Tidak usah dipertahankan, bahkan ada kata-kata sakti, orang nggak mau berubah itu apa? Kata-kata saktinya manusiawi. Kan intinya nggak mau berubah kan? Ketika Bapak Ibu bilang ya manusiawi, berarti kan Bapak Ibu ya udah saya begitu. Memang mau gimana lagi? Padahal hidup itu, saya mau nanya. Allah memberikan permasalahan kehidupan. Itu keinginan Allah apa? 29 ayat 2, coba. Ini kan sering Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu berfokus pada targetnya apa? Coba. Surat 29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Berarti tujuan Allah menguji kita, Pak, itu tuh apa sih? Berarti ujung-ujungnya semua permasalahan kehidupan kan goalnya peningkatan keimanan saja kan? Betul? Jadi apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, Allah cuma ingin satu hal kan? Dengan masalah itu Bapak Ibu imannya meningkat. Kan begitu aja sebenarnya. Padahal kenyataannya orang kalau dikasih masalah semakin meningkat atau semakin sensitif? Sensitif. Kira-kira kalau banyak masalah tuh iman meningkat atau menurun biasanya? Enggak, biasanya kalau kita punya masalah, biasanya iman tuh naik atau turun kalau banyak masalah? Enggak, kebanyakan masalah orang. Saya ulang, kebanyakan orang kalau banyak masalah, iman tuh meningkat atau menurun? Hah? Kebanyakan masalah orang emang naik? Menurun lah Bu. Ayo, orang banyak masalah tuh biasanya mukanya seger atau pusing? Nah itu tuh menurun atau naik? Menurun dong. Ini kan rumusnya harusnya menurut Allah kan kalau kita diuji dengan banyak masalah harusnya kan meningkat. Tapi kenyataannya ketika Bapak Ibu diberikan masalah yang banyak, itu tuh iman tuh naik atau turun biasanya? Kenyataannya turun kan? Loh, padahal ujung-ujungnya semua yang Bapak Ibu lakukan kan sebenarnya untuk peningkatan keimanan. Berarti solusi hidup kalau Bapak Ibu ingin masalah itu menjadi selesai dengan mudah, apa kalau begitu? Meningkatkan keimanan. Caranya bagaimana ketika ada masalah iman kita meningkat padahal kenyataannya menurun? Caranya bagaimana? Betul. Ya, itu teori apa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika masalah itu semakin banyak, iman kita harusnya meningkat, bukan menurun. Padahal kenyataannya biasanya menurun. Bagaimana caranya? Ya, itu bahasa-bahasa teori. Ayo. Caranya bagaimana? Ini langsung prakteknya. Biasanya sih saya sholat gitu kan. Oke. Malam bercerita. Ada yang Ustaz dijadikan sparring. Ya, coba. Bagaimana caranya? Ini kan real ya. Kenyataannya Bapak Ibu kalau punya masalah kan pasti menurun dong, sensitif, bingung dan lain kan. Sekarang pertanyaan saya, langkah apa yang harus dilakukan ketika masalah itu banyak, iman kita malah menjadi meningkat? Ini pertanyaan umum. Bukan umum lah, agak khusus ini. Karena kebanyakan orang kalau dikasih masalah itu malah menurun. Gimana caranya ketika kita punya masalah itu iman kita meningkat?
Oke, salah satu teorinya itu. Enggak, prakteknya. Ini kan teori, ini baru teori. Prakteknya, nanti Bapak Ibu kalau udah punya banyak masalah, bagaimana caranya supaya kita tuh benar, iman kita malah semakin banyak, semakin meningkat iman kita. Oh, tetangganya. Oh ya, boleh ya. Oh, oke. Oke. Nggak apa-apa, saya ingin tahu aja. Ini harusnya ada cara singkat ini. Oke, saya ulang sekarang. Allah menguji itu untuk meningkatkan pikiran atau meningkatkan iman? Berarti supaya iman meningkat, apa yang harus dilakukan? Ayo saya kasih analogi, harusnya bisa jawab. Bersyukur kalau dapat masalah. Atau saya mau nanya, yang membuat iman menurun itu kenapa? Masalah. Dipikir masalah. Nah, saya ulang. Nggak usah mikir. Tujuan Allah ngasih ujian itu kan buat iman, bukan buat mikir kan? Benar nggak lah? Lah kan tujuannya meningkatkan keimanan bukan pikiran. Ayo, benar nggak ini? Berarti kalau Bapak Ibu ingin langsung meningkat, apa yang harus dilakukan? Nggak usah mikir. Loh, kan memang bukan buat pikiran. Allah ngasih ujian itu untuk iman, bukan mikir. Saya mau nanya, ketika ujian datang, Ibu biasanya iman atau mikir? Mikir. Lah disuruh siapa begitu? Kenapa tidak usah mikir? Pasti sesuai kemampuan, pasti akan ada jalan keluarnya. Allah tidak akan menzolimi. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Mikir apa lagi? Ayo, saya kunci ya sekarang. Jadi yang masalah itu orang tuh Pak ingin meningkat tapi masih mikir, yang gak pakai iman dong namanya. Kalau Bapak Ibu punya, oh sebentar, Allah tuh ngasih ujian untuk apa? Untuk iman. Ya terimanya pakai iman, jangan pakai pikiran lagi. Di situ tadi di ayat 29 ayat 2, Allah menguji, kan jelas untuk meningkatkan, bukan untuk pikiran kan? Lah kenapa Bapak Ibu pas ada kejadian jadi mikir? Karena ujian itu untuk meningkatkan keimanan, bukan berpikir. Yang menyelesaikan siapa? Nah, terus Bapak Ibu mikir apa? Mikir sendiri tanya Pak Ustaz tadi. Jawabannya Allah. Lah. Ustaz, tanya. Silakan. Ini realnya ini. Iya, realnya. Saya punya utang. Ya. Gak bisa bayar. Oke, betul. Saya kan juga pikir pasti. Oke. Mikir cara bayar. Oke, bagus. Nah, yang dimaksud tidak mikir. Gini, bagus. Saya ngerti. Kenapa tadi saya bilang ketika ada kejadian itu tidak usah berpikir dulu? Kita lanjut. Surat 64 ayat 11. Bagus Pak. Ini biar Bapak Ibu paham ya. Seakan-akan kan jadi gak berikhtiar, kan gak mikir. Bukan begitu maksud saya. Oke, silakan. Surat 64 ayat 11. Oke, Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, setuju ini. Mau musibah kejadian semata izin Allah ya. Musibah itu harusnya mudah menerima atau sulit menerima secara umum? Mudah bagi yang langsung menerima, yang tidak mikir. Sulit bagi yang mikir, kan begitu ya? Oke, terus kata Allah terus apa? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, berarti nerimanya harus pakai iman atau pakai pikiran? Oke, pakai iman ya. Terus? niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Oke, saya mau nanya nih. Kalau kita tidak mikir langsung menerima, janji Allah apa? Petunjuk itu digerakkan atau kita mikir? Bapak Ibu masih senang mikir atau mending digerakkan oleh Allah? Allah tuh bisa nggak menggerakkan kita? Oke, 18 ayat 18 ayatnya ada, silakan. Itu loh maksudnya Pak. Pas nerima Allah gerakkan gitu loh. Pasti, nanti begitu. 18 ayat 18. Surat 18 ayat 18. Perhatikan, ini saya baca hakikatnya ya, mutasabihatnya ya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Oke, ini pemuda Al-Kahfi tidur ya. Tidur tuh sadar atau tidak sadar? Berarti dia tidak sadar ya posisinya ya. Terus? Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Siapa yang bolak-balikan? Allah. Itu karena si pemuda Al-Kahfinya atau Allah yang membolak-balikan? Berarti Allah bisa menggerakkan kita nggak meskipun kita tidak sadar? Meskipun kita nggak tahu cara menyelesaikannya,
Kalau Allah ngasih petunjuk nanti setelah kita menerima, Allah bisa gerakan nggak Pak? Selesai. Ya sudah selesai. Toh kita mikir pun kita nggak akan tahu solusinya bagaimana kan? Benar nggak? Jadi yang kita pikirkan selama ini kita tuh nggak tahu Pak. Saya punya masalah, aduh bingung bagaimana menyelesaikan. Loh padahal kita juga nggak tahu. Tapi kalau Allah ngasih petunjuk, selesai nggak? Dengan cara Bapak Ibu akan digerakkan. Tiba-tiba saya ingin ketemu ini. Itu nanti begitu. Karena Allah sudah menggerakkan. Gara-gara apa? Tidak mikir, langsung terima dulu. Nanti Allah lah yang akan menggerakkan itu semua. Nih contoh, Allah menggerakkan lagi ya. Contoh ya, bukan dari ide kita ya. Coba Surat 20 ayat 38, 39, 40. Masya Allah, Iya, makanya udah terima aja udah. Nanti Allah gerakan kok. Musa di dalam peti. Terus? Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Terus? Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Terus? Dia akan diambil oleh Fir'aun, terus? Musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Saya mau nanya nih, ini dari pikiran ibunya Nabi Musa atau petunjuk dari Allah? Kenapa? bisa berpikir seperti itu diarahkan. Iya, kenapa kok itu petunjuk dari, kenapa Ibu Musa mendapatkan petunjuk dari Allah, kenapa? Karena tidak memikir. Nah, barang siapa beriman kepada Allah, kan dasarnya keyakinan dulu kan Pak? Setelah ibunya Nabi Musa yakin beriman kepada Allah, maka pikirannya dirubah sama Allah kan? Apa pikirannya? Coba masuk akal nggak? Hanyutkan Musa ke sungai Nil. Logikanya mati atau enggak? Mati. Oke, mati ya. Tapi mati atau enggak? Contreng jadi enggak. Gara-gara petunjuk bisa berubah kan? Setelah dihanyutkan, akan diterima oleh siapa? Musuhnya siapa? Logikanya pas waktu zaman itu Fir'aun tuh lagi sayang sama bayi laki-laki atau ngebunuhin laki-laki? Logikanya mati atau enggak? Mati. Kenapa bisa jadi tidak? Coba apa kata-kata kuncinya? Kenapa? Coba baca lagi di tengah-tengah tuh ada tuh. Kasih sayang. Nah, siapa yang melimpahkan kasih sayang? Allah. Yang membolak-balikkan hatinya siapa berarti? Allah. Kalau Bapak mengikuti petunjuk, meskipun di luar akal pikiran Bapak, selesai nggak nantinya? Berarti masalah selesai itu karena kepintaran kita atau karena bimbingan petunjuk dari Allah? Petunjuk itu hak atau kewajiban Allah? Hak atau kewajiban kita? Saya mau nanya, hak kita oleh Allah itu diberi petunjuk atau tidak? Hak kita. Tapi semua orang dapat petunjuk atau tidak? Kok Bapak Ibu tahu? 45 ayat 20. Perhatikan ayatnya. Makanya Bapak Ibu harus ngerti dulu. Oh, kenapa kalau punya kejadian itu jangan mikir dulu. 45 ayat 20. Petunjuk itu apa untuk semua orang atau tidak? Surat 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Terus? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Oke, buat semua atau tidak? Yakin tuh mikir atau tidak? Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan petunjuk, langkah yang pertama apa? Jangan mikir. Karena ketika mikir, bisa jadi itu pola berpikir Bapak Ibu sendiri. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu, ya Allah saya yakin semua kejadian atas izinmu saya terima, maka ilham Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa, suruh dialirkan ke sungai, masuk tabung. Kan itu di luar logika semua kan Pak? Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan petunjuk, masih mikir-mikir atau dijalani? Dijalani. Tapi biasanya kalau sudah ada petunjuk, Bapak Ibu masih mikir nggak? Masih mikir. Nah terus ngapain kalau kita minta petunjuk? Kalau masih mikir? Kadang udah dikasih solusi malah duitnya kan manusia ya. Hah? Gak dibayar utang tapi malah punya niat sendiri. Loh, sekarang pertanyaan saya, kita tuh setuju nggak Al-Quran itu petunjuk yang sempurna? Sempurna tuh apa? Nggak usah dipikir lagi kan? Iya. Kata Allah, kalau kamu punya masalah, kalau ingin ditolong Allah, di Al-Baqarah 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti Bapak Ibu tinggal perbaiki iman, sabar, sholat saja kan? Benar nggak? Kalau saya sudah beriman, saya sudah sabar, sudah sholat, tapi nggak ditolong, yang salah ayatnya atau kitanya? Bagaimana supaya kita bisa belajar iman, sabar, sholat?
Iya. Di WhatsApp 1 kita ajarin, Bu. Bagaimana iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar. Itu loh maksudnya. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi tugas kita tuh sebenarnya hanya menjalani dan meningkatkan kualitas agar kita layak ditolong Allah. Itu aja sebenarnya. Dan langkah demi langkahnya Allah harus kasih petunjuk. Pertanyaan saya, kenapa Allah harus kasih petunjuk kepada kita? Karena kita tidak tahu masa depan. Ayo saya mau nanya, Bapak Ibu tahu nanti bagaimana mati di mana? Nah, karena Bapak Ibu tidak tahu, makanya Bapak Ibu harus wajib diberikan petunjuk. Jadi petunjuk itu sesuatu yang sudah jadi atau perlu kita pikirkan lagi? Sudah jadi, tinggal dijalani, Bu. Makanya di Al-Baqarah ayat 2 tadi, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Itu kuncinya dulu. Berarti kalau Bapak Ibu ragu-ragu sedikit saja, ya tidak akan berjalan. Gitu. Jelas ini? Padahal ragu-ragu tidak ragu-ragu pun tetap harus dijalani. Sudah. Jelas ini Bapak Ibu sekalian nih? Paham ini? Jadi apa langkahnya Bapak Ibu? Yang pertama supaya mendapatkan petunjuk? Percaya, tidak mikir. Setelah tidak mikir, biasanya pikiran kita akan diambil alih oleh Allah. Karena Allah harus memberikan petunjuk. Dan Allah akan menggerakkan kita. Mau sadar tidak sadar, Allah akan gerakkan. Kalau kita yang gak sadar, orang lain digerakkan oleh Allah supaya menyadarkan kita. Itu luar biasa Pak. Dari dasarnya kita yakin kepada Allah. Padahal saya mau nanya, yakin itu fitrah atau tidak? Semua orang dasarnya diberi keyakinan oleh Allah. Jadi dimungkinkan semua orang itu hidupnya harusnya bahagia. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya. berarti saat menerima kejadian atau masalah itu, Ya. kita harus segera istilahnya mengenolkan diri gitu. Oke. Maksudnya gitu ya. Maksudnya ya Allah, saya terima ini dan mohon petunjuk dan pertolonganmu gitu. Oke, gini ya. Baik. Kan sebenarnya yang menjadi masalah itu kan saat kejadian, manusia itu kan diberikan pilihan menerima atau tidak menerima. Kan begitu ya? Semua orang yang hadir di sini termasuk saya pun, ketika diberi kejadian, karena manusia diberikan namanya pilihan. Kan begitu ya? Sekarang saya mau nanya, ketika ada kejadian atau masalah kepada kita, sebenarnya sudah terjadi atau belum? Sudah jadi. Lah kalau sudah terjadi, mau ditolak tidak ditolak pun pasti harus terjadi kan? Benar? Jadi buang-buang waktu nggak kalau kita menolak masalah? Kan banyak orang yang masih nggak menerima, depresi, trauma, kan itu kan artinya kan tidak mau menerima kejadian kan Pak? Padahal yang namanya masalah itu kan sudah terjadi pada diri kita. Ayo, Bapak Ibu merasa bermasalah, kejadiannya sudah terjadi atau belum terjadi? Bapak Ibu merasa bermasalah kan sudah terjadi. Lah ngapain menolak yang sudah terjadi? Sering nggak Bapak Ibu gini menolak yang sudah terjadi? Saya nggak terima Ustadz, saya difitnah orang. Nggak terima tidak terima pun itu sudah difitnah. Tapi ibu membuang-buang waktu, memarahi atau tidak menerima sesuatu yang sudah terjadi. Kan ini konyol ini. Ibu difitnah orang, masalah atau bukan? Masalah kan? Tapi fitnah itu sudah terjadi atau belum? Nah, terus ngapain menolak-menolak? Terima dulu. Baik ya Allah, ini sudah terjadi, semua juga atas izinmu, terima dulu. Setelah terima silakan tetap tabayun, tapi dalam kondisi yang sudah menerima bahwa kita memang sudah difitnah. Kebanyakan orang, saya nggak terima. Loh nggak terima, sudah terjadi kok difitnahnya. Yo. Jadi yang lucu siapa selama ini? Saya. Sudah berapa tahun jadi orang lucu? Jadi yang namanya masalah itu Pak, kepada kita itu kejadian itu pasti sudah terjadi, makanya jadi masalah. Anak nggak naik kelas, ayo. Ibu mau terima tidak terima, sudah terjadi belum? Nah ibu tetap nggak terima, kan ini aneh. Apakah dengan nggak nerima terus jadi anak naik kelas? Kan nggak juga. Ya. Siapa yang sering begitu? Membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Itu banyak sekali Pak. Akhirnya efeknya karena tidak menerima depresi. Benar nggak? Stres. Gara-gara menolak sesuatu yang sudah terjadi. Toh kita juga tetap tidak bisa menolak. Jadi pertanyaan besar saya, masalah itu bisa ditolak atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Sudah terjadi.
Nggak bisa Ustaz, saya dizolimi. Oh, sudah terjadi dizolimi kok nggak bisa? Berarti kita bisa mencegah masalah itu terjadi dong? Lo bisa nggak? Lo ibu merasa bermasalah kan sudah terjadi katanya ke kita. Kejadian ibu merasa bermasalah kan kejadian sudah terjadi soalnya. Karena kalau belum terjadi nggak ada masalah dong harusnya. Nah ini kan jadi lucu Pak. Orang-orang menolak yang kejadian yang sudah terjadi. Berarti langkah yang pertama apa? Silakan. Apa langkah yang pertama? Ya terima tidak terima memang sudah harus diterima. Oh. Jadi pola berpikir, Bapaknya itu BS1 enggak itu? Belum kayaknya. Jadi pola berpikirnya selama ini orang tuh Pak, kan Bapak Ibu merasa bermasalah itu kan karena ada efek di dalam diri kita kan? Kalau nggak ada efek bukan masalah namanya. Setuju ini? Jadi Bapak Ibu tuh kebanyakan membuang-buang waktu menolak sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditolak. Yang udah terjadi mau apa gitu loh. Paham ini Bapak Ibu? Nah makanya setelah Bapak Ibu sadar itu ya buat apa lagi? Ditolak secepatnya diterima karena Allah. Setelah itu silakan tetap berikhtiar. Anak nggak naik kelas tetap ikhtiarnya, nak nanti kamu belajarnya lebih baik. Kan tinggal begitu aja sebenarnya. Tapi nggak marah-marah. Ya kan sudah terjadi, percuma kan Pak marah-marah juga kan Pak? Nggak boleh. Kok gigi nggak gitu? Lah kan jadi gitu. Itu kayaknya suratanku dikeluarin ya. Ngerti gak Bapak Ibu kehidupan itu? Jadi saya yakin sebenarnya yang hadir di sini, pembahasan ini tuh sebenarnya sudah tahu kok awalnya. Semua orang tuh yang hadir di sini tahu. Cuman ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Kan itu aja. Saya kan ini merefresh saja sebenarnya. Ayo, saya mau nanya. Toh ibu merasa saya ulang ya. Posisi ibu merasa bermasalah itu kan karena ada kejadiannya sudah kena kan? Ya kan? Ibu difitnah. Ibu difitnah itu berarti kan sudah kena kan? Berarti semua kejadian kan memang kita nggak bisa menolak kejadian tersebut. Ayo. Terus kita mau membahas tentang sesuatu yang sudah kena buat kita, ya apa aja lagi. Buang-buang waktu kan? Akhirnya timbulnya penyesalan, trauma kan begitu kan yang terjadi kan? Berarti trauma tuh karena keadaan atau dibuat sendiri? Dibuat sendiri. Nah, dibuat sendiri, gila-gila sendiri. Kan aneh ini sebenarnya. Jadi orang-orang stres jadi lah, karena tidak mau menerima yang sudah terjadi. Padahal coba surat 3 ayat 83 apa kata Allah? Ini sering saya sampaikan. Surat 3, surat Al-Imran ayat 83. Surat 3 ayat 83. Apa kata Allah? Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Terus? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Apa yang di langit dan di bumi, ya, mau suka maupun tidak suka, Allah akan paksa Bapak Ibu harus menerima. Pilih, mendingan dari awal sadar harus diterima, atau di akhir dipaksa oleh Allah baru mau menerima. Biasanya orang tuh menerima dengan kesadaran di awal atau dipaksa oleh Allah di akhir. Telat kata Allah. Telat Pak. Padahal kalau menerima di awal, kemungkinan selesai masalah lebih cepat kan? Kan ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun tidak bisa menerima keadaan kan banyak ya? Rugi. Toh terima tidak terima pun Allah akan paksa Bapak Ibu harus bisa menerima kenyataan. Paham Bapak Ibu nih? Nah kemarin ada yang tanya kepada saya gini Pak, Ustadz, bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan saya kepada Allah? Bagaimana caranya? Ayo saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan saya kepada Allah? Ayo, biar Bapak Ibu paham nih, alurnya bagaimana? Saya takutnya Bapak Ibu ingin meningkat imannya tapi nggak tahu caranya, kan nanti repot ini. Gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Kok bingung? Ini kan pertanyaan standar ini. Ya itu kan teorinya. Pertanyaan saya,
Gimana caranya supaya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Percaya semua yang terjadi karena Allah. Percaya pasti awal, langkah pertama. Tapi meningkatnya, kan saya bilang semua orang fitrahnya pasti percaya kepada Allah. Semua orang fitrahnya begitu ya. Tapi untuk meningkat keimanannya, apa yang harus dilakukan? Sabar dan sholat. Itu tools untuk meningkatkan keimanan. Menerima tadi, karena kalau menerima itu kan Itu langkah awal. Oke, saya jelaskan ya polanya ya. Di Al-Quran itu ada, cuman memang mutasyabihat yang tersembunyi, saya jelaskan. Oke, surat 2 ayat 260. Bagaimana caranya meningkatkan keimanan kita kepada Allah? 2:260. Surat 2 ayat 260. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia Allah berfirman, Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Terus lalu hilang. Terus lanjut nggak apa-apa. Lalu cincanglah olehmu. Terus? Kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian. Terus? Kemudian panggillah mereka. Terus? Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Oke, terus? Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha. Nah, ini kan Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya bukan nggak percaya." Kan banyak manusia begitu kan? Tapi supaya saya meningkatkan keyakinan saya menjadi mantap, apa bisa nggak engkau buktikan? Betul ini? Pertanyaan saya, berarti di ayat ini hakikatnya kalau iman kita ingin meningkat, apa yang harus dilakukan? Bukan cincang burung loh, bukan. Ya, caranya membuktikan berarti harus apa? Menjalani. Apa bedanya menjalani dan menerima? Menerima di awal. Karena kalau tidak menerima, ibu nggak bisa menjalani. Ngerti nggak? Niatnya sudah buat, menerima, menjalani. Untuk meningkatkan keimanan, ibu suka tidak suka harus menjalani. Nah, kebanyakan orang tuh ingin iman meningkat tapi nggak mau menjalani. Makanya ujian itu kita butuhkan dalam proses untuk meningkatkan keimanan, tapi harus mau dijalani. Langkah untuk menjalani harus menerima. Padahal menerima tidak menerima, Bapak Ibu akan dipaksa harus menerima. Jadi kita nggak ada pilihan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, jamaah saya tanya kepada saya, "Ustadz, gimana untuk meningkatkan keimanan?" Berarti harus menjalani ujian atau masalah. Memang harus dijalani. Mau tidak mau. Sekarang pertanyaan saya, dulu waktu ibu sekolah, bisa nggak lulus kuliah tapi soalnya ditolak? Oh, tidak bisa. Kalau ibu lulus ujian, soal ujiannya ditolak tapi ibu ingin lulus, bisa nggak? Berarti harus diterima, dijalani, dikerjakan kan? Ya kan? Dicoret lagi, maju lagi. Jadi tidak ada teori, tidak ada ilmu. Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan keimanan, Bapak Ibu harus menjalani yang namanya masalah. Di sini orang tidak sadarnya tuh di sini. Ingin meningkat tapi nggak mau menjalani masalah. Jadi tidak ada cara lain, Bu. Nggak ada. Apakah Rasul Nabi Muhammad dulu langsung jadi Rasul atau harus menjalani ujian dulu? Jalani dulu. Jadi ibu tidak ada pilihan, setiap masalah itu memang harus dijalani. Tinggal pilihannya sekarang mau menjalaninya sesuai Al-Quran atau tidak, mau di jalan yang lurus atau sesat, kan gitu aja sebenarnya. Saya mau nanya nih, kalau ibu menjalaninya bahagia, masalah atau tidak? Berarti yang terpenting itu bahagianya atau selesai masalahnya? Oke, bahagia adalah? Coba seorang, coba. Bahagia adalah bisa menjalankan masalah itu dengan bahagia. Ya, makanya saya bilang, pertanyaan saya, bagaimana caranya
menjalani masalah tapi hati kita tetap bahagia? Kan itu kuncinya kan? Padahal kenyataannya Bapak Ibu seakan-akan kalau menjalani masalah itu kan Bapak Ibu nggak bahagia, benar? Nah, kira-kira pertanyaan saya, bisa nggak kita tuh menjalani masalah tapi kita tetap bahagia? Harusnya bisa dong. Nah, itu pertanyaan saya. Terus caranya piye? Makanya berarti kita harus tahu dulu dong, bahagia adalah, kan begitu kan? Bapak Ibu ingin bahagia nggak? Oke, berarti saya mau nanya, bahagia adalah? Menerima, nggak usah mikir, nggak usah mikir. Menjalankan masalah. Enggak, definisi bahagia. Bahagia adalah, kan Bapak Ibu ingin bahagia. Oke, bahagia adalah Tidak menganggap masalah itu masalah. Jadinya sama. menyelesaikan masalah tanpa Ayo Bapak Ibu coba, saya ingin nanya dulu nih. Karena mau masalah besar kecil pun kalau bahagia kan tidak ada masalah, benar? Padahal ada caranya di dalam Al-Quran, saya belum sebutkan dulu. Makanya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ingin bahagia. Banyak orang cari metode kuantum apa bahagia. Tapi kenyataannya kan harus dalam Al-Quran dong. Karena konsep apapun kalau tanpa Al-Quran menurut saya bohong. Ngerti ini? Oke, silakan Bu. Ini pengalaman pribadi saya. Ya. Saya memang 3 tahun yang lalu. Ya. Masalah mungkin menurut saya itu masalah berat banget. Ya. Karena ya Akhirnya dia tidak merasa bahagia dalam berat itu kan? tidak merasa bahagia karena Ya. ini Ya. karena orang yang bawa itu berlebih. Betul, ya. betul. High level. Betul. Saya hanya bilang begini, Allah ambil apa yang punya saya lebih dulu. Betul. Dan saya harus ikhlas Ah. bahwa semua itu akan kembali saja. Oke. Jadi sementara. Jadi Allah meminjamkan saya cukup sampai di sini dan saya bismillah saya sudah lepasin. Oke. Dan cara itu membuat saya Oke. lebih plong, Baik. lebih bahagia. Saya mengerti. Itu kalau posisinya di ibu. Ya. Tapi kan kita perlu metode menularkan kepada semua orang. Padahal tiap orang berbeda-beda kan Bu? Ya, betul. Makanya kita bicara di sini adalah kita akan bicara sesuatu metode umum yang siapapun bisa menjalani. Karena belum tentu ibu bisa menjalani, yang lain bisa. Begitu kan Bu ya? Tapi itu tidak salah, memang begitu. Makanya sekarang pertanyaan saya, berarti yang pertama harus kita sadari, ini kan judulnya bahagia dunia dan akhirat ya. Sekarang pertanyaan saya, berarti kita harus mengerti dulu bahagia itu apa. Setuju? Oke, satu, saya mau nanya nih. Benar nggak kita tuh akan bahagia kalau keinginan kita terwujud? Benar. Pertanyaan kedua, apakah keinginan kita selalu terwujud? Iya. Berarti jadi bahagia nggak? Iya. Saya ulang, kan kita di pikiran sekarang nih, di pikiran Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu kan, Bapak Ibu akan merasa bahagia kalau keinginan Bapak Ibu terwujud, kan begitu kan? Konsepnya kan itu kan? Sekarang saya balik, apakah keinginan kita selalu terwujud? Tidak. Berarti kalau tidak, bahagia atau tidak hari itu? Bahagia. Nggak, kalau tidak, kenyatakan kita di pikiran sekarang, saya tuh bahagia Pak Ustadz kalau keinginan saya terwujud. Itu kan pikiran kita sekarang. Padahal kenyataannya di dalam menjalani hidup, kadang-kadang terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Setuju? Berarti ketika tidak terwujud, jadi tidak bahagia dong. Karena tolak ukurnya bahagia. Karena tolak ukurnya saya bahagia kalau keinginan kita terwujud. Kan begitu ya? Padahal itu nggak bisa. Benar? Yang kedua, saya tuh bahagia Ustadz kalau misalnya saya nggak ada masalah. Ayo, begitu nggak pemikirannya? Padahal mungkin nggak masalah itu pasti akan ada. Berarti salah juga pemikiran gitu kan? Begitu kan? Oke, yang terakhir misalnya, Ustadz saya tuh bahagia misalnya kalau masalah saya selesai. Padahal kita pun nggak tahu masalah kita selesai kapan. Berarti jadi tidak bahagia. Berarti konsep-konsep yang tadi salah dong. Benar nggak? Nah sekarang saya mau nanya, kita akan bilang bahagia hakiki itu seperti apa. Berarti bahagia adalah Nah, ayo apa? Loh, Bapak Ibu selama ini bahagia tuh apa kalau gitu? Loh, Berada di jalan yang lurus. nah, bahagia itu padahal Bapak Ibu minta kita buka surat 6, surat Al-Fatihah, ayat 6 dan 7. Lah Bapak Ibu tiap hari minta kok nggak sadar ini? Coba kita lihat. Bahagia itu apa menurut Allah? Bukan menurut saya soalnya. Loh, Bapak Ibu kan tiap hari minta itu di Al-Fatihah. Apa bahagia itu?
Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Apa kata Allah bahagia itu? Kami memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Nah, lanjut. Kenapa terus? Ya, kenapa kita minta jalan yang lurus? Oke, sebentar ya. Kita biar selesaiin dulu. Ayo, iya, jawab. Ya, selesaikan, nanggung nanti. Ini udah pada nungguin ini. Coba. Oke. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadamu. Saya mau nanya, kan di sini kita mohon kepada Allah. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Pertolongan apa kamu tuh inginnya? Pertolongan agar kami berada di jalan yang lurus. Kenapa kamu harus di jalan yang lurus? Agar Engkau berikan nikmat dan anugerah kebahagiaan. Berarti sudah terbukti belum? Kalau kita sudah di jalan yang lurus, pasti kita bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum. Jadi bahagia adalah ketika kita di jalan yang lurus. Berarti sekarang pertanyaannya makin dalam. Jalan yang lurus itu apa? Mikir lagi sekarang. Jalan yang gak belak-bolak. Awas jangan begitu. Iya, maksud saya itu ini biar bisa praktek. Kalau jalan ridho kan selesai, Bu. Berarti sekarang fokus kita adalah bagaimana supaya kita harus tahu betul jalan yang lurus itu apa, betul? Saya mau nanya, berarti kebahagiaan menurut Al-Fatihah ini itu tuh diproses atau dihasil menurut Al-Fatihah? Berarti meskipun masalah Bapak Ibu belum selesai, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, kira-kira tetap bahagia nggak? Berarti yang terpenting itu selesai masalah atau di jalan yang lurusnya? Selama ini. Kan pikiran Bapak Ibu biasanya, saya tuh akan bahagia kalau masalah selesai. Kalau masalahnya 10 tahun baru selesai, terus nggak bahagia jadinya selama 10 tahun. Makanya kebahagiaan itu disimpan di proses. Prosesnya berarti harus di jalan yang lurus. Bagaimana cara di jalan yang lurus? Silakan masuk lagi jam 12.30 di sini lagi. Saya nanti jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebelum masuk materi tadi saya lanjut dulu sebentar ya, bahwa prinsipnya adalah yang tadi saya sampaikan. Yang pertama yang harus Bapak Ibu ingat, ternyata bahagia itu diproses, bukan di hasil. Jadi kalau misalnya pola berpikir Bapak Ibu sekarang bilang, saya bahagia kalau masalah saya selesai, saya akan bahagia kalau doa saya dikabulkan, ternyata salah Bapak dan Ibu. Kenapa? Coba saya mau nanya ya. Kenapa bahagia itu diproses, bukan di hasil? Ayo. Hasilnya nggak tentu sesuai yang kita inginkan. Ya, ada lagi? Ayo. Kenapa kok bahagia itu Allah simpan di proses, bukan di hasil? Padahal kenyataannya pola berpikir Bapak Ibu sekarang kan berpikirnya adalah biasanya hasilnya kalau sesuai saya bahagia, kan begitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa bahagia yang benar, kenapa bahagia yang hakiki itu kok diproses bukan di hasil? Ya. Kenapa? Bahagia yang hakiki itu, yang benar-benar bahagia itu bukan di hasil tapi diproses. Padahal kenyataannya setiap orang merasa bahagia itu adalah di hasil. Kalau masalah saya selesai bahagia, kalau keinginan saya terwujud bahagia. Ternyata kan itu salah. Menurut Al-Quran ya, bukan menurut saya. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa bahagia itu kok harus diproses bukan di hasil? Aku juga ingin menguji jawabannya. Ada lagi? Pasti jawabannya gak akan kepikir nih. Paling tadi saya mau jawab itu sebenarnya. Kenapa bahagia itu harus diproses bukan di hasil? Karena kita tidak bisa menentukan hasil. Loh, kalau bisa menentukan hasil silakan bahagia. Kenyataannya setiap orang yang hadir di muka bumi ini tidak bisa menentukan hasil. Saya mau nanya, Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu waktu masih belum menikah bahwa jodoh Bapak Ibu itu siapa? Yang ada cuma berencana kan? Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu nanti usaha bekerja itu mendapatkan hasil berapa? Kan nggak tahu juga kan? Yang ada hanya berencana dan punya keinginan. Tapi untuk masalah hasil, tetap yang mengatur adalah urusan Allah. Ngerti gini Bapak Ibu? Makanya karena Allah bahwa kita tidak bisa menentukan hasil, makanya bahagia itu disimpan di proses. Cuman karena ibu terlalu kepinteran, akhirnya selalu berpikir masalah hasil.
Ngerti ini? Makanya kalau kita minta tiap sholat, ya Allah tunjukilah kami jalan, bukan hasil loh. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kan begitu kan? Supaya apa? Supaya dalam menjalani proses itu Bapak Ibu bahagia. Kan begitu kan? Makanya saya bilang orang bahagia adalah orang yang dia selalu berada di jalan yang lurus. Saya bilang, silakan Bapak Ibu ngaji, silakan Bapak Ibu belajar beragama, silakan dimanapun. Tapi hasilnya harusnya bahagia. Bisa nggak kita bahagia kalau jalan kita salah? Tidak, karena rumusnya kalau kita di jalan yang lurus pasti hasilnya bahagia. Baik. Tadi sudah setuju, bahagia adalah ketika orang berada di jalan yang lurus. Nah, saya mau perdalam. Jalan yang lurus itu apa? Bukan dilanjut loh. Jalan yang koridor itu selesai sudah. Pertanyaan saya sekarang, jalan yang lurus adalah, supaya Bapak Ibu bisa mengerti ini. Apa jalan yang lurus itu? Silakan. Ayo. Apa jalan yang lurus? Jalan sesuai perintah Allah, betul. Maksud saya itu biar Bapak Ibu makin, oh jalan yang lurus itu berarti kalau langkahnya saya harus begini nantinya, kan gitu kan? Kan yang terpenting langkahnya. Jalan yang lurus adalah 98 ayat 5. Silahkan. Udah siap usumnya atau belum? Ayo, kalau yang belum, ibu itu aja yang cepat tuh. 98 ayat 5. Oh, Bu Desi, ya silahkan. Siapa aja yang misalnya sudah buka, biar nanti Bapak Ibu setelah tahu dijalankan. Udah selesai. 98 surat Al-Bayyinah ayat 5. Apakah jalan yang lurus itu? Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Baik, apa agama yang lurus itu, Bu? Padahal mereka hanya diperintahkan apa? Hah? Menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi salah satu, kalau Bapak Ibu ingin di jalan yang lurus harus apa? Ikhlas karena Allah. Setuju nih? Oke, saya nggak akan bahas dulu yang panjang lebar, tapi harus menguasai ini. Berarti ikhlas saya perdalam ya. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah dengan ikhlas. Statement terakhir, itulah agama yang lurus. Berarti salah satu jalan yang lurus itu apa? Ikhlas. Tadi Bapak Ibu saya kupas, ikhlas itu apa? Lupa lagi. Oke, ikhlas itu salah satu definisinya adalah melakukan apapun hanya karena Allah. Sederhananya begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kenapa kok ikhlas itu menghasilkan namanya bahagia? Kan begitu? Kan tadi kita jelaskan, orang bahagia itu adalah orang yang di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu salah satunya. Padahal kalau di workshop pertama kan ada 7 ya. Ikhlas, sabar, kan itu jalan yang lurus semuanya. Salah satunya jalan yang lurus itu adalah ikhlas. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ikhlas itu hasilnya bahagia? Kan begitu kan? Yo. Karena menuju jalan yang lurus tadi. Iya, nanti balik lagi. Kan ini supaya akhirnya, oh kesimpulannya, ya udah sikap saya harus begini, kan gitu aja sebenarnya. Iya, pertanyaan saya, kenapa orang ikhlas itu kok menghasilkan bahagia? Padahal kenyataannya, suami mau nikah lagi, ibu ikhlas? ikhlas. Nah kan? Padahal rumusnya ikhlas itu harusnya bahagia. Tapi kenyataannya ibu kan gak ikhlas itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kok ikhlas itu menghasilkan sesuatu yang menjadi bahagia? Kan begitu harusnya. Karena semua izin Allah. Ya kan, itu kan ikhlas adalah melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Itu selesai definisinya ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kok kalau kita ikhlas hasilnya bahagia? Karena apapun hasilnya udah gak mikir. Oke. Hasilnya udah ditentuin Allah. Baik ya, kita lihat ya. Kita buka surat An-Nisa ayat 125. Anissa 125. Ya, An-Nisa 125.
Mic-nya dikasih kalau gitu, mic-nya dikasih biar yang lain dengar dari belakang. Surat 4 ayat 125. Surat 4 ayat 125. Ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan siapakah yang lebih baik agamanya selain orang yang ikhlas? Ini dasarnya dari penilaian manusia atau penilaian Allah? Jadi kenapa orang ikhlas itu posisinya sangat tinggi di hadapan Allah? Jadi segala sesuatu juga paling baik. Tadi saya bilang ya, kenapa orang ikhlas itu hasilnya bahagia? Kan begitu ya? Karena posisi dia, kedudukan dia, martabat dia sangat tinggi di hadapan Allah. Sekarang pertanyaan saya mau nanya ya. Kalau Bapak Ibu dekat dengan seorang penguasa, itu efeknya akan menjadi semua jadi mudah atau semua jadi sulit? Betul? Sekarang Allah berjanji kepada orang-orang yang ikhlas. Kalau Bapak Ibu ikhlas karena Allah dan Bapak Ibu dekat kepada Allah, betul ini? Kira-kira semua jadi mudah atau semua jadi susah? Pertanyaan saya jadinya, harusnya Bapak Ibu bisa jawab. Kenapa orang ikhlas itu jadi bahagia? Satu, karena dia dekat kepada Allah. Ngerti ini Bapak Ibu ini? Yang kedua, karena dia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, ini sebenarnya nanti saya bahas besok ya, tapi saya kupas dulu sebentar ya, tentang hakikat beriman kepada yang gaib. Oke, kita buka ya sekarang ayatnya. Kalau kita benar-benar dekat kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Ya, surat 8 ayat 17. Ya, silakan. Surat 8 ayat 17. Surat 8 ayat 17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Terus? Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha Dengar, Maha Mengetahui. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Maka bukan kamu yang melempar mereka, tapi Allah yang melempar mereka. Pertanyaan saya, posisi manusia pada titik itu berarti posisi sebagai apa? Kepanjangan tangan Allah, Khalifatullah. Berarti ketika dia yang mengucap, sebenarnya mengucap siapa? Paham nggak Bapak Ibu ini? Pertanyaan saya, kalau sudah seperti itu, kira-kira adakah permasalahan kehidupan? Tidak ada. Saya bahas besok ya, tapi cuman maksudnya ada gambaran. Berarti kan semua orang dimungkinkan untuk menjadi itu Pak. Khalifatullah itu kan dimungkinkan kan? Paham ini Bapak Ibu ini? Ketika Bapak Ibu mengucap misalnya, ya Allah saya ingin ini terjadi, ya Allah saya ingin begini terjadi, kan begitu mudahnya kan? Dan semua orang dimungkinkan. Kenapa? Semua orang harusnya dimungkinkan. 50 ayat 16, silakan. Itulah, silakan. 50 ayat 16. Kenapa semua orang dimungkinkan? Silakan. Surat Al-Kahf ayat 16. Kenapa semua orang dimungkinkan? Surat Al-Kahf ayat 16. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Kenapa semua orang dimungkinkan Bapak dan Ibu? Menurut ayat ini? Karena kami telah menciptakan manusia mengetahui. Karena Allah lebih dekat dari, berarti Allahnya sudah dekat atau belum? Sudah. Allahnya sudah dekat ya? Pertanyaan kedua, apakah manusianya juga sudah dekat? Belum tentu. Jadi bolanya di siapa? Di kita saja.
Jadi semua orang dimungkinkan dekat kepada Allah. Semua orang dimungkinkan untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Allah. Tinggal pertanyaannya, mau atau tidak? Pasti jawabannya mau. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah-langkahnya? Kan itu yang terjadi. Setuju? Jelas ini Bapak dan Ibu ini? Jadi hal yang harus Bapak Ibu sadari ketika teori faham. Lalu yang kedua tanya, caranya bagaimana? Yang ketiga jalani sampai pada timbul pada level hakul yakin. Oke, jadi kesimpulannya apa? Orang bahagia itu di jalan yang lurus. Salah satu sikap di jalan yang lurus apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu karena Allah. Kenapa dia harus melakukan segala sesuatu hanya karena Allah? Kenapa? Karena dia ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka mata menjadi mata Allah, langkah menjadi langkah Allah, berbicara dengan mulut Allah. Kira-kira ada kekuatan kalau begitu? Iya. Berarti kalau cuma ngusir jin doang bisa? Bisa. Ya sudah selesai. Bisa lewat WA juga. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Paham ini? Oke, kita masuk materi yang kedua.